Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita jumpa lagi. Ya. Makassar dilanda hujan. Ya. Puji Tuhan, ya. Itu hujan berkat. Amin. Nah, saya percaya bahwa kita ada di sini karena anugerah Tuhan. Ya, tidak ada yang kebetulan. Coba lihat kiri kanan, katakan, ada berkat Tuhan untukmu. Haleluya. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang tetap percaya. Katakan tetap percaya. Kenapa kita harus tetap percaya? Ya, kita lihat situasi, keadaan, kondisi baik di negara kita maupun di negara-negara lain, kondisi ekonomi, politik dan sebagainya. Bukannya bertambah baik, tapi terus terjadi gejolak demi gejolak, betul kan? Nah, saya melihat bahwa ini merupakan suasana atau kondisi yang diciptakan oleh kuasa kegelapan juga berpengaruh di dalamnya. Dan ketika kita terus melihat keadaan, maka kita menyadari bahwa realita, kenyataan itu tidak sebaik kenyataan itu, bahkan lebih buruk dari semua. Dan apakah jawaban firman Tuhan? Iblis berusaha supaya kita, fokus kita, perhatian kita melihat keadaan dan menimbulkan ketakutan, betul kan? Sehingga kalau ketakutan terjadi dalam kehidupan kita, ketakutan itu terus menguasai kehidupan kita, maka lambat laun kita akan kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Coba perhatikan ketika pernah dengar cerita ketika murid-murid lagi dan Tuhan Yesus lagi menyeberang di Danau Galilea. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus tertidur di buritan. Ya, lalu tiba-tiba datanglah angin sakal, melanda ombak tinggi dan sebagainya, dan murid-murid hanya berfokus kepada keadaan, betul kan? Kepada ombak, kepada angin. Mereka ketakutan, mereka berusaha dengan sekuat tenaga mereka untuk mengeluarkan air dari perahu mereka. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka mulai berputus asa. Tapi pada waktu itu untung mereka datang pada Yesus, ya, membangunkan Yesus. Nah, begitu juga dengan kondisi kehidupan kita. Karena itu kita harus tetap percaya. Situasi tidak akan baik, keadaan tidak akan baik, tapi kita harus tetap percaya. Nah, Amsal 3 ayat 5 berkata begini. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan di sini dituliskan dengan huruf besar. Ya. Tuhan Allah pencipta. Dia penguasa. Makanya dikatakan percayalah kepada Tuhan yang besar itu. Allah yang dahsyat. Dengan apa? Segenap hatimu. Apa maksud segenap hati? Sepenuh hati. Jangan kurang hati. Ya, sepenuh hati. Nah, segenap hati juga berbicara mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hidupku dalam tangan Tuhan. Sepenuhnya. Ya. Berarti kita dituntut apa? Percaya itu jangan setengah-setengah. Katakan jangan setengah-setengah. Tapi harus sepenuhnya. Full. Ya. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Dengan sepenuh hati.
Mengapa kita harus mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan? Ini yang menjadi hal yang sangat penting. Ini akan menjadi pembahasan kita. Ada alasan kenapa kita harus tetap mempercayai Tuhan. Tetap percaya. Alasannya adalah sebab Dia adalah Sang Gembala. Allah kita, Tuhan kita adalah gembala yang agung. Gembala yang agung. Seorang gembala, dia tidak akan membiarkan domba peliharaannya tersesat. Dia tidak akan membiarkan domba peliharaannya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, kita lihat bersama Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Banyak kali kita mendengarkan khotbah dari Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Hari ini jika kita mendengarkannya kembali, berarti ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 berkata begini, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur Daud. Daud seorang pengembala ketika dia masih muda. Dia mengerjakan tugas pengembalaan. Bahkan dikatakan hanya 2-3 ekor. Ya. Tapi dia setia mengembalakan. Sehingga dia kemudian menjadi gembala atau menjadi raja atas Israel. Nah, ini menjadi penting bagi kita. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Coba kita lihat bersama. Kalau Tuhan adalah Sang Gembala Agung, ya. Kalau Tuhan adalah Sang Gembala Agung, slide berikutnya. Apa tugas seorang gembala? Tugas seorang gembala antara lain apa? Menyelamatkan. Daud berkata, kalau ada singa beruang datang untuk menyerang kawanan dombanya, dia hadapi, betul kan? Dia menghadapinya. Kecil-kecil cabai rawit lawan singa. Ya. Nah, mustahil, tapi seorang gembala akan mempertahankan kawanan dombanya, akan menyelamatkan kawanan dombanya. Allah kita dalam Kristus Yesus, Sang Gembala, menyelamatkan umatnya. Dia memberi makan. Makanya dikatakan takkan kekurangan aku. Tugas seorang gembala memberi makan. Dia menyediakan. Makanya saya dulu kurus, jadi gemuk begini karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Haleluya. Dia memimpin. Seorang gembala akan menunjukkan jalan kemana kita harus pergi. Kita tinggal ikut Sang Gembala. Tuhan memimpin kita dengan apa? Roh Kudus dan firman Tuhan. Amin. Dia melindungi. Dia memelihara. Bahkan dia berkorban. Yohanes 10 ayat 11 berkata, akulah gembala yang baik.
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ini menjadi hal yang sangat penting. Dikatakan Yesus adalah sang gembala itu. Dia bukan hanya gembala, dia raja gembala. Daud adalah seorang raja gembala. Ya, kenapa sampai disebut raja gembala? Ya, Yesus adalah raja di atas segala raja, tetapi dia juga sebagai gembala. Gembala yang apa? Yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan dikatakan gembala mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya mengenal gembalanya. Pernah lihat satu cuplikan, ya, tugas seorang gembala. Domba-domba itu mengenal gembala lewat apa? Lewat suaranya, ya. Di cuplikan itu di sebuah ya reel, ya. Apa yang terjadi ketika dia bersiul? Domba-domba yang lagi di mana saja dalam kandang itu, ketika dengar siulan sang gembala, mereka datang. Ya. Tapi kemudian ada orang lain yang mencoba untuk bersiul, memanggil domba-domba itu. Domba-domba itu tidak datang. Ya, karena mereka bukan gembalanya. Betul? Karena itu jadikan Tuhan sebagai gembala. Ya, amin. Jadikan Tuhan sebagai gembala agung kita. Dan biarlah Tuhan mengenal siapa kita, kita mengenal Dia. Gembala dan domba memiliki persekutuan yang erat tiap hari. Tiap hari gembala akan ada bersama dengan domba-dombanya, betul kan? Tiap hari gembala duduk bersama dengan domba-dombanya. Dan saya percaya kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, tiap saat Dia ada selalu beserta kita. Sebab Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan adalah sang gembala yang agung. Bukan hanya itu, Dia Tuhan yang mengadakan perjanjian dengan umatnya. Sang gembala itu mengadakan perjanjian dengan kawanan dombanya. Ya, Keluaran 19 ayat 5 sampai 6 berkata begini. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kalau kita baca dari Kejadian, Tuhan itu selalu mengadakan perjanjian dengan umatnya. Amin. Dan kita adalah pemegang perjanjian itu. Makanya hati kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena ada perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Kata Tuhan itu menyangkut Tuhan sebagai Allah perjanjian. Allah yang memberikan perjanjian. Dan dikatakan, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman, sama seperti domba mendengarkan suara gembalanya dan berpegang pada perjanjian. Ya, ada aturan-aturan kebenaran firman Tuhan. Kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Amin. Domba itu sangat berharga bagi gembalanya. Domba itu merupakan harta bagi gembalanya. Makanya dipelihara, dilindungi, dijaga, dirawat dengan luar biasa. Seorang gembala yang baik akan terus memelihara umatnya.
menjadikan harta kesayangan. Dan saya percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita berpegang pada perjanjian yang Allah adakan dalam kehidupan kita, kita akan menjadi harta kesayangan dari antara segala bangsa. Bayangkan, Tuhan memilih kita. Amin. Tuhan menjadikan kita harta kesayangan. Kalau harta Bapak Ibu Saudara dikorek orang, apa yang Bapak Ibu lakukan? Lawan kan? Betul kan? Mempertahankan, lawan kan? Sama. Ketika Daud sebagai gambaran seorang gembala, datang singa, mencoba-coba mengganggu kawanan dombanya, dia mempertahankan, dia lawan itu semua. Karena ada perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Bahkan dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ada perjanjian. Dan kalau Tuhan berjanji, Ia adalah Allah yang setia dan adil yang akan menggenapinya. Amin. Tapi Pak, kenapa saya tidak menikmati perjanjian Tuhan? Dua syarat ini. Dengarkan firman, berpegang pada perjanjian. Maka kita akan menikmati perjanjian dengan Tuhan. Kalau kawanan domba, seekor domba, dia tetap ada dalam kawanan. Dia dengar suara gembalanya. Ya, dia tetap ada setia dalam kawanan. Apakah tidak terpelihara? Halo? Terpelihara pastinya. Iya kan? Tapi ada domba yang nakal enggak? Ada enggak? Yang tidak dengar-dengaran? Hah? Ada enggak? Banyak. Bahkan Yesus berkata, ada 100 ekor domba, bahkan ada satu yang tersesat, kan? Tidak dengar-dengar. Sama, ini kehidupan kita. Seringkali kita tidak dengar. Kita tidak taat terhadap suara gembala. Ya, firman Tuhan katakan jangan lakukan ini, kita coba-coba lakukan. Akhirnya kita terjebak sendiri, terjerat, jatuh, salahkan Tuhan. Padahal yang salah orang Kristen kebanyakan menyalahkan Tuhan karena perbuatannya sendiri. Ya. Karena itu mari kita dengarkan firman Tuhan. Dengarkan sungguh-sungguh dan berpegang pada perjanjian. Yang ketiga, Dia Tuhan akan selalu mencukupkan. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Kalau Tuhan adalah gembala kita, seharusnya kita tidak berkekurangan. Akan kekurangan aku berbicara tentang aku tidak berkekurangan. Tapi Pak, dompetku sudah tipis. Apa aja kalau Tuhan adalah gembala, tidak berkekurangan. Kadang-kadang yang kita habiskan hanya untuk memuaskan apa? Keinginan, bukan kebutuhan. Sehingga kita terjebak dengan keinginan. Keinginan akan selalu membawa kita untuk selalu hidup dalam kekurangan. Betul apa betul? Iya kan? Kan firman Tuhan asal ada makan pakaian cukuplah. Betul kan? Tapi kalau kita makan selalu mau yang enak-enak, yang nyaman, padahal
keuangan tidak mencukupi. Akhirnya kita terjebak di situ. Ada sepatu satu, mau dua, mau tiga, mau empat, supaya keren. Ya toh? Akhirnya terjebak. Handphone fungsinya untuk apa Bapak Ibu? Berkomunikasi. Kalau berkomunikasi perlu yang canggih-canggih tidak? Halo, siapa di sini yang cuman suka telepon, WA, dan lihat berita? TikTok, YouTube, ya apalagi? Paling hanya itu yang dipakai kan? Iya kan? Tapi kita beli handphone yang 30, 50 juta. Fasilitas yang lain tidak terpakai. Kenapa demikian? Supaya orang lihat keren, wow. Padahal nyicilnya setengah gaji. Makanya kekurangan. Akan kekurangan berarti aku senantiasa mempunyai segala sesuatu yang kubutuhkan, bukan kuinginkan. Ya, segala keperluanku terpenuhi. Butuh makan, ada. Seolah-olah ayat ini berkata begini Bapak Ibu. Tidak usah bikin apa-apa. Tuhan sudah penuhi semuanya. Betul apa betul? Tapi coba perhatikan. Domba, apa yang terjadi? Ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Artinya begini, kawanan domba itu dibawa oleh gembala ke padang yang rumput hijau. Sampai di situ, apakah gembalanya ambil rumput, suapin dombanya? Domba dibawa kemana? Ke air yang tenang. Sampai di situ, gembala ambil air, suapin dombanya. Apa yang harus dilakukan? Domba cari makan sendiri. Domba cari minum sendiri. Tapi seorang gembala akan membawa ke padang rumput yang hijau. Berarti begini, Tuhan sudah menyediakan berkat. Amin. Kita yang harus bekerja untuk bisa menikmatinya. Kekristenan itu bukan pasif minta, maka datang. Bim salabim. Datang. Tidak. Domba tetap harus mencari mana rumput yang terbaik untuk dia. Betul? Jadi kekristenan tidak mengajarkan kita untuk malas, untuk minta terus, tapi tidak melakukan sesuatu. Tuhan akan selalu mencukupkan, iya. Tapi kita, pihak kita punya iman kepada Sang Gembala. Kita percaya dan Tuhan sudah menyediakan di depan kita. Tinggal kita melangkah, melakukan, kita menikmati berkat Tuhan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Benar. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau kita baca sekali lagi Kejadian 1 ayat 28. Tuhan itu sudah memberkati kita. Tuhan sudah memberikan segala sesuatu sebagai penolong dalam kehidupan kita. Harusnya kita tidak berkekurangan. Yang keempat, Tuhan menuntun dan menguatkan. Mazmur 23 ayat 3 berkata begini. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, perhatikan baik-baik. Tuhan ini adalah gembala.
Dia sudah menyediakan segala sesuatu. Kita menikmati pemeliharaan Tuhan. Kita menikmati anugerah Tuhan. Kita menikmati perlindungan Tuhan. Tapi bisakah domba kemudian sakit? Bisa nggak? Bisa. Bisakah orang percaya di tengah berkat anugerah Tuhan drop imannya? Bisa nggak? Bisa. Makanya ayat ini mengatakan, ia menyegarkan jiwaku. Artinya Tuhan itu selalu apa? Menyegarkan jiwa kita. Artinya apa? Dia selalu memulihkan kehidupan kita. Dia selalu memberikan semangat yang baru. Dia memberikan kekuatan yang baru. Karena dalam hidup ini selalu ada pasang surut. Ya. Karena kita masih manusia. Kadang-kadang daging ingin berkuasa. Iman rohani kita lemah. Ia menyegarkan jiwaku. Jadi Bapak Ibu, siapa yang bisa menyegarkan jiwa kita? Hanya Gembala. Tuhan. Sang Gembala Agung. Ada pemulihan. Ada kekuatan yang baru. Ada semangat yang baru. Ketika kita datang pada Yesaya mengatakan. Ya. Teruna-teruna yang lesu, anak-anak muda yang lesu ketika datang. Dia akan kuat. Bahkan terus berlari. Ya, tadi lagu yang pertama apa lagi Pak? Ya, lagu pertama tadi yang kita nyanyikan apa? Apa tadi? Ku datang Tuhan, terus hatiku, baharui hatiku, ya, dengan anugerah. Membaharui kehidupan. Refnya gimana? Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Terus, bukan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi. Oleh kuasa kasih-Mu, Dia menyegarkan jiwa kita. Sehingga kita bisa terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Tapi bukan hanya menyegarkan jiwa kita. Ia menuntun di jalan yang benar. Dia menuntun kita supaya kita tidak tersesat. Iya. Karena Sang Gembala tahu. Makanya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus adalah jalan. Dia jalan sendiri, bukan penunjuk jalan. Dia yang dari surga datang ke dalam dunia. Sehingga dia tahu jalan ke surga. Betul kan? Karena hanya dalam Yesus kita tidak akan pernah tersesat. Betul? Yesus Gembala yang agung. Ia menuntun di jalan yang benar, berkata begini, agar supaya apa? Kita mengalami janji-janjinya. Dia menuntun kita di jalan yang benar supaya apa? Kita dibawa pada jalan yang terbaik supaya dia menyatakan bahwa ia baik. Jadi dia menuntun kita di jalan yang baik untuk menyatakan bahwa Allah kita, Gembala kita itu baik. Dia menuntun kita di jalan yang benar supaya untuk menolong kita melakukan apa yang benar. Melakukan kebenaran. Kita perlu tuntunan Tuhan. Amin. Kita perlu tuntunan Sang Gembala yang agung. Karena itu dalam kehidupan kita harus minta, Tuhan, tuntun saya. Setiap pagi kita bangun, Tuhan, tuntun saya. Segarkan jiwa saya. Tuntun saya, berikan saya semangat yang baru. Supaya saya tidak lesu, letoi, lemah. Tetap kuat. Nah,
Tenang Bapak Ibu, masih ada berapa slide lagi. Ya, yang kelima, Tuhan melindungi. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Demo-demo yang terjadi mengatakan apa? Indonesia gelap. Apakah kita bisa berjalan dalam kegelapan? Bisa nggak? Bisa saja. Tapi apa? Kita tidak lihat jalannya, betul kan? Apakah Bapak Ibu tenang jika ada dalam kegelapan, situasi yang gelap? Ada yang suka nggak? Tidak suka kan? Kita sukanya terang. Tapi seandainya kita sedang berada dalam situasi yang gelap, apa yang terjadi? Ini dia, gembala itu tidak pernah meninggalkan kita. Gada itu berbicara perlengkapan sang gembala. Gada itu pernah dengar kisah Bima yang punya gada begitu? Apa film apa lagi? India itu? Mahabharata. Itu ada senjatanya Bima itu yang bulat besar, no? Itu fungsinya kalau dilempar untuk seorang gembala, yang besar itu, yang keras itu, yang akan kena singa, kena binatang buas, itu yang akan melukai. Ya, dan tongkat itu memberikan kenyamanan ternyata. Domba itu mengenal tongkat sang gembala. Jadi kalau di tengah kegelapan, dia rasakan ada tongkat, ya, domba itu tenang. Berarti dia merasakan ada kehadiran sang gembala. Tongkat juga berbicara apa? Otoritas. Tongkat itu berbicara bahwa sang raja yang mempunyai otoritas selalu ada menyertai kehidupan kita. Amin. Sehingga dalam situasi apapun dalam kehidupan ini yang kita anggap gelap, kita tidak pernah berjalan sendirian. Dikatakan Indonesia gelap, silakan. Ya, tapi kita orang percaya dalam kegelapan pun kita tidak takut bahaya. Karena ada penyertaan Tuhan. Dia yang tahu jalannya. Dia tahu jalan berbatu-batu. Dia tahu mana ada lubang. Dia tahu karena jalan itu sudah sering dilalui oleh sang gembala. Dia tahu. Apa bedanya Bapak Ibu saya dengan sopir bus Makassar Toraja? Kita kan tidak sering ke Toraja kan? Kita tidak tahu jalan yang berbatu-batu lubang di mana. Pernah dalam perjalanan Desember kemarin saya sekeluarga dalam pelayanan, ban saya masuk di pecah, hancur. Ya, karena saya tidak tahu mana jalan yang berlubang. Coba sopir-sopir daerah, dia tahu di mana yang ada lubang. Betul apa betul? Tuhan kita gembala yang baik. Kita tidak takut bahaya. Sebab penyertaan Tuhan itu yang menghibur kita. Yang ketujuh, sempurna. Yang terakhir ini. Yang keenam, Yang keenam, Tuhan itu memberikan sukacita, kemenangan. Mazmur 23 ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ya, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini berarti apa? Walaupun ada musuh kita di depan kita, mereka yang memusuhi kita, asal jangan kita yang memusuhi mereka. Ya, Dia tetap menyediakan.
bahkan kita akan makan dengan tenang. Apa maksudnya? Ada pembelaan Tuhan. Dan pembelaan Tuhan itu nyata. Dan ia tidak pernah mempermalukan umatnya. Amin. Maka sekarang tegaklah kepalaku, atasi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Kita akan tegak. Ada musuh di depan, kita tidak takut. Justru kita menikmati tetap anugerah berkat Tuhan. Karena ada pembelaan Tuhan. Katakan kiri kanan tuh, ada pembelaan Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, puji Tuhan. Yang ketujuh, Tuhan itu pemberi kepastian hidup kekal. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya apa? Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Kemana? Ke tempat tinggiku dihentarnya, hingga sekali nanti aku tiba di mana? Di rumah Bapa surga yang bakal. Kalau Tuhan adalah gembala kita, maka kita akan beristirahat dalam ketenangan, dalam kekekalan. Karena ada kepastian hidup kekal di dalam Kristus Yesus, Raja Gembala itu. Makanya tetap percaya. Kenapa kita harus tetap percaya? Karena kita punya Gembala yang agung. Siapa Gembala agung kita? Yesus, Raja Gembala itu.